Kenapa ya akhir-akhir ini nilaiku kok tambah menurun? Apa gara-gara saya kerja ya? Waalaikumsalam. Oh, mau menemui Pak Nare, Mas? Ya, Baik, Mas. Silahkan duduk terlebih dahulu. Gimana, Mas? Ada keperluan apa ya? saya ini ada masalah nih karena akhir-akhir ini nilai kuliah saya kok tambah menurun. Apakah gara-gara saya kerja atau apa? Oke, baik, Mas. Habis ini di ruang konseling aja ya, Mas. Ya Pak. Ya, Mas. Baik, Mas. Silahkan duduk terlebih dahulu. Bagaimana Mas Iwan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini tadi habis aktivitas melakukan apa ya Mas Iwan? Tadi habis olahraga dan habis mengerjakan tugas-tugas kuliah. Tadi habis tugas kuliah ya. Gimana tugasnya Mas Iwan hari ini? Tugasnya ada yang susah juga, ada yang lancar juga. Tadi kuliah dari jam berapa ya Mas Iwan? Tadi saya kuliah dari setengah 7 sampai jam 10. Dari awal pembicaraan tadi Mas Iwan kayaknya ada masalah. Ada Pak. Bisa diceritakan masalahnya gimana Mas Iwan? Nggak jadi Pak. Tenang dulu Mas Iwan, duduk terlebih dahulu. Mas Iwan sebelumnya sudah pernah melakukan konseling belum ya? Belum Pak. Jadi gini Mas, saya sedikit jelaskan. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang berfungsi untuk mengentaskan masalah Mas Iwan. Jadi sini saya sebagai konselor, Mas Iwan sebagai klien. Sebelumnya Mas Iwan datang ke sini secara sukarelawan atau ada yang menyarankan untuk ke sini ya Mas Iwan? Saya kesini secara sukarela untuk mendapatkan masalah saya. Baik Mas Iwan. Nanti Mas Iwan ceritakan saja masalahnya gimana. Saya tidak akan ceritakan kepada siapapun masalah ini. Baik Mas Iwan. Sesi konseling ini dibatasi waktu ya Mas Iwan, 15 sampai 30 menit. Nanti Mas Iwan ceritakan saja permasalahannya bagaimana. Nanti saya coba memberikan bantuan kepada Mas Iwan. Mas Iwan bisa ceritakan permasalahannya bagaimana? Baik Pak, saya ini selama ini kuliah sambil kerja Pak. Sudah hampir sudah 2 tahun Pak kuliah sambil kerja. Dan akhir-akhir ini Pak nilai saya ini kok anjlok. Karena apakah saya ini berpikir juga apakah saya gara-gara kerja atau bagaimanakah atau kurang mengatur waktu, makanya saya menjadi
terbawa pikiran. Dan juga saya juga pengen memutuskan saya mau milih yang mana, apakah saya mau milih yang kuliah atau yang kerja. Tapi kan saya pengen kuliah, tapi saya harus cari yang kerja juga. Itu bisa membuat saya jadi bingung gitu Pak. Dan juga selama ini kan dari semester 1 sampai semester 2 ini Pak, saya nilainya bagus sekali. Tapi kan pas saat naik semester 3, 4 ini kok nilai saya anjlok. Makanya saya membanyakkan pikiran kenapa bisa nilai ini anjlok. Apakah saya gara-gara atau kurang membagikan waktu atau bagaimana Pak. Makanya saya bingung. Nah, saat saya bingung ini saya sebenarnya udah hampir putus asa. Udah hampir putus asa, udah bingung lah bagaimana Pak. Hanya saya bagaimana cara ini ya, makanya saya datang ke sini untuk mendapatkan. Jadi Mas Iwan ini kuliah sambil bekerja ya Mas? Iya Pak. Mas Iwan kalau boleh tahu perantauan apa asli sini ya Mas? Saya perantauan Pak dari Nusa Tenggara Timur. Oh jadi Mas Iwan di sini ngekos apa kontrak? Saya ngekos Pak. Di daerah mana ya Mas? Daerah dekat kampus. Daerah dekat kampus. Berarti Mas Iwan ini sudah semester 3 dan 4 mengalami kendala di nilai. Berarti waktu semester 1 dan 2 belum bekerja ya Mas Iwan? Pas semester 2 udah kerja Pak. Semester 1-nya belum. Semester 2-nya saya kerja sampai semester. Kalau boleh tahu Mas Iwan bekerja di mana ya? Saya kerja sebagai pelayan di salah satu kafe di daerah Mijen Pak. Mas Iwan bekerja di kafe itu kontrak apa ya Mas? Nyambi ya Mas? Saya kerja di situ hanya sampingan saja Pak. Oh, sampingan berarti dari jam berapa ya Mas Iwan? Kalau untuk saya biasanya mulainya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Berarti Mas Iwan dari jam 6 sore sampai jam 11. Itu kerjaannya melelahkan nggak Mas Iwan? Lumayan juga sih Pak. Kalau pelanggannya banyak ya kita melelahkan. Kalau pelanggannya dikit ya kita agak santai-santai gitu. Untuk di kerjaan Mas Iwan sendiri ada masalah dengan teman lainnya atau dengan bosnya enggak? Di tempat kerja sendiri sih ya kadang ada masalah dengan teman-teman kerja, kadang sama bos sendiri juga ada. Berarti Mas Iwan pulangnya kan jam 11 ya? Kalau kuliahnya berangkatnya jam Kadang kuliahnya saya berangkat dari jam 6:30, kadang jam 6:30. pagi sekali ya Mas Iwan. Nah, itu untuk waktu istirahatnya gimana Mas Iwan? Kadang saya pulang dari kerjaan itu kan saya harus jauh kan Pak, dari Mijen ke Sampang ini jam, dan butuh waktu sekitar berapa menit baru sampai Sampang. Nah, sampai sini kan saya harus buat tugas dulu, kerja tugas, habis itu baru istirahat. Kadang kerja tugas itu Pak sampai jam 2 atau jam 2:30 baru istirahat. Untuk orang tua sendiri apakah sudah mengetahui Mas Iwan bekerja di sini apa belum? Selama ini saya kerja di sini, orang tua belum tahu karena orang tua tahu saya full. Mas Iwan berarti orang tuanya belum tahu ya? Belum. Belum tahu. Untuk uang sehari-hari Mas Iwan dikasih nggak sama orang tuanya? Kalau uang sehari-hari sih biasanya saya biasanya kiriman dari keluarga, itu dari orang tua biasanya seminggu sekali. Gitu. Berarti uangnya kira-kira buat makan sehari-hari kos masih cukup ya Mas Iwan? Ya masih cukup Pak. Kos bisa, karena kos ini Pak saya bayarnya.
buat kerjaannya Mas Iwan itu setiap hari apa aja? Saya kerjanya tiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahadnya libur. Oh, aneh. Ahad. Jadi Mas Iwan nyari waktu juga cuma ahad ya kalau jadi Mas Iwan kalau buat kuliahnya itu keteterannya gimana ya Mas Iwan sampai nilainya tuh jelek? Itu kadang saya tugasnya tuh jarang, kadang kerja juga datang. Kalau datang dari kerja capek enggak dapat kerja. Hanya saya kerjanya tugasnya ketinggalan. Habis itu saya kadang di kelas itu kadang ngantuk karena kurang tidur waktu kerja. Oh, jadi Mas Iwan itu permasalahannya karena kerja sampai malam jam 11 lalu kuliahnya itu pagi sekali ya. Buat waktu istirahatnya Mas Iwan itu kurang sehingga kalau di kelas itu sering ngantuk dan untuk tugas-tugasnya sering telat dan nilainya sampai jelek. Baik Mas Iwan, buat solusinya gini Mas Iwan. Mas Iwan, kalau solusi yang pertama, kalau emang Mas Iwan masih ingin tetap kerja, Mas Iwan perhatikan dulu Mas Iwan kesanggupannya gimana nanti di kerjaan kok bisa sampai jam segini. Mas Iwan itu kalau bisa, kalau udah pulang kerja itu istirahat langsung Mas Iwan, jangan lanjut main HP atau dan lain-lain. Jadi sehingga setelah waktu kerja itu waktunya bisa buat istirahat sampai pagi, dan paginya itu setelah mendapat tugas atau kuliah bisa langsung dikerjakan sebelum berangkat kerja Mas Iwan. Gitu Mas Iwan. Kalau memang uang keseharian dari orang tua masih cukup buat kehidupan Mas Iwan sini, coba kalau bisa nanti coba dipikirkan lagi bisa untuk keluar kerjaan atau nanti mencari kerjaan yang sekiranya Mas Iwan nggak sampai malam-malam banget, jadi Mas Iwan itu bisa lebih lega waktunya. Baik, untuk alternatif solusi sudah saya berikan. Mas Iwan kira-kira milih yang mana ya Mas Iwan? Nanti saya milih yang kedua Pak, yaitu ketika diberikan tugas dari dosen, nanti saya akan setelah selesai kuliah jam 11, maka saya langsung kerja jam 11. Kan jam 6 kan waktunya masih panjang Pak, jam 6 nya saya bisa berangkat kerja. Itu masih saya jam 12 sudah habis selesaikan tugas, saya istirahat bisa sampai jam 5. Baik Mas Iwan, berarti alternatif solusi yang Mas Iwan pilih itu setelah mendapat tugas dari dosen langsung Mas Iwan kerjakan, sehingga waktunya bisa buat istirahat dulu dan persiapan Mas Iwan bisa kerja, dan waktu kerja tidak keteteran dan tidak memikirkan tugas yang belum dikerjakan ya Mas Iwan. Sebelum sesi konseling hari ini berakhir ya Mas Iwan, Mas Iwan bisa relaksasi dulu agar pikirannya Mas Iwan itu tenang dan nyaman, agar pikirannya Mas Iwan itu tidak kemana-mana. Tarik nafas dulu Mas Iwan. Buang. Sekali lagi Mas Iwan. Tarik. Tahan. Buang. Alhamdulillah Mas Iwan. Gimana Mas Iwan? Sudah lega? Alhamdulillah Pak, sudah lega sekali. Baik Mas Iwan, sesi konseling hari ini sudah selesai. Bila Mas Iwan ada masalah lagi, nanti bisa datang ke sini untuk menceritakan masalahnya dan kelanjutannya Mas Iwan bagaimana. Baik Mas Iwan, karena waktunya sudah selesai, saya akhiri Mas Iwan. Baik Mas Iwan, terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya Mas Iwan. Ya Pak. Mas Iwan.
Baik Mas Iwan.